Selamat datang kembali di channel Saham Cuan. Channel yang membahas saham secara rasional, objektif, dan berbasis data dengan pendekatan value investing, growth investing, serta pemahaman teknikal dan momentum agar kita bisa mengurangi keputusan spekulatif yang sering merugikan investor retail. Sebelum kita mulai, saya ingatkan kembali, video ini sepenuhnya untuk tujuan edukasi, bukan ajakan membeli atau menjual saham. Segala keputusan investasi sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda masing-masing. Pada video ini, kita akan membedah secara sangat mendalam saham PT Bakri & Brothers Tbk, kode saham BNBR. Video dibuat pada 20 Januari 2026 menggunakan data laporan keuangan hingga Q3 2025 serta harga penutupan pasar tanggal 19 Januari 2026. Mohon tetap lakukan pengecekan ulang data karena selalu ada kemungkinan kekeliruan dalam pengambilan atau pencatatan angka. Video ini dibuat atas permintaan subscriber @jerukpecel_P4V. Baik, mari kita mulai pembahasannya secara perlahan dan sistematis. Filosofi analisa, kenapa fundamental plus teknikal? Sebelum masuk ke angka, kita samakan cara berpikir terlebih dahulu. Fundamental menjawab pertanyaan apakah bisnis ini layak dimiliki dalam jangka panjang. Teknikal menjawab pertanyaan kapan resiko terlalu besar untuk masuk atau bertahan. Masalah terbesar investor retail adalah membeli saham tanpa fundamental dan bertahan tanpa disiplin teknikal. BNBR adalah contoh kasus yang sangat ideal untuk mempelajari kesalahan ini. Profil dan sejarah perusahaan. PT Bakri & Brothers Tbk adalah salah satu konglomerasi lama di Indonesia yang bergerak di berbagai bidang usaha, mulai dari perdagangan umum, jasa konstruksi, pertanian dan perkebunan, pertambangan, industri manufaktur, hingga investasi dan penyertaan modal di berbagai perusahaan. Secara struktur, kegiatan usaha BNBR dibagi ke dalam dua segmen besar, yaitu segmen infrastruktur dan manufaktur, serta segmen perdagangan, jasa, dan investasi. BNBR bukanlah perusahaan dengan satu lini bisnis utama, melainkan sebuah holding company yang nilai bisnisnya sangat bergantung pada kinerja anak usaha dan perusahaan afiliasi. Inilah poin penting pertama yang harus kita pahami. Ketika kita membeli saham BNBR, kita tidak membeli satu bisnis, melainkan membeli sekumpulan bisnis dengan kualitas yang sangat beragam. Struktur anak usaha dan portofolio. Mari kita bahas anak usaha utama BNBR berdasarkan data Q3 2025. Anak usaha dengan aset terbesar adalah PT Bakri Metal Industries Tbk, yang bergerak di sektor manufaktur logam dan pipa baja, dengan total aset sekitar 3,9 triliun rupiah. Ini merupakan tulang punggung operasional BNBR. Kemudian, terdapat PT Bakri Indo Infrastructure, PT Bakri Pipe Industries, serta berbagai entitas perdagangan dan jasa. BNBR juga memiliki kepemilikan di beberapa emiten besar seperti ENRG, BUMI, BLDE, BWPT, dan BTL, serta kepemilikan minoritas di VKTR Teknologi Mobilitas Tbk yang bergerak di sektor kendaraan listrik. Dari sisi narasi, portofolio BNBR terlihat sangat menarik. Namun dari sisi fundamental, kita harus bertanya, apakah portofolio ini benar-benar menghasilkan laba bersih konsisten bagi induk usaha? Dan jawabannya akan kita temukan di laporan keuangan. Analisa laporan laba rugi. Sekarang kita masuk ke bagian paling krusial dalam analisa fundamental, laporan laba rugi. Pendapatan. Pendapatan BNBR selama 12 bulan terakhir berada di kisaran 3,8 triliun rupiah. Namun secara year on year, pendapatan mengalami penurunan sekitar 5,7%. Ini menunjukkan bahwa tidak ada pertumbuhan penjualan yang signifikan. Profitabilitas. Mari kita lihat margin. Gross profit margin sekitar 12%, operating margin minus 5,96%, net profit margin minus 5,04%. Artinya apa? Setelah biaya operasional dan beban lain, perusahaan masih mengalami kerugian.
Net income selama TTM tercatat sekitar minus 177 miliar rupiah. Dari sudut pandang value investing, ini adalah peringatan serius. Karena value investor menginginkan laba yang stabil, menginginkan margin yang sehat, dan menginginkan bisnis yang menciptakan nilai tambah. BNBR belum berada di tahap itu. Efisiensi dan kualitas manajemen. Sekarang kita ukur kinerja manajemen melalui rasio pengembalian. ROA minus 2,46%, ROE minus 5,25%, ROIC 1,18%, ROCE 1,52%. Angka-angka ini memberi pesan yang sangat jelas. Modal yang ditanam belum menghasilkan pengembalian yang memadai. Dalam bahasa sederhana, perusahaan belum mampu mengubah aset dan ekuitas menjadi keuntungan. Untuk investor jangka panjang, ini menandakan resiko struktural, bukan sekedar siklus. Arus kas, satu-satunya titik terang. Sekarang kita masuk ke laporan arus kas. Ini bagian yang menarik. Walaupun laba bersih negatif, cash flow dari aktivitas operasi justru positif, sekitar 612 miliar rupiah. Ini berarti kerugian akuntansi tidak sepenuhnya berbentuk kas. Ada efisiensi modal kerja atau penundaan pengeluaran. Namun perlu dicatat, kas perusahaan hanya sekitar 127 miliar rupiah. Arus kas positif belum konsisten dalam jangka panjang. Jadi ini bukan jaminan turnaround, melainkan indikasi awal yang masih harus diuji waktu. Neraca dan struktur utang. Total aset BNBR sekitar 7,2 triliun rupiah, dengan total liabilitas sekitar 3 triliun rupiah. Debt to equity ratio sekitar 0,46, yang terlihat cukup konservatif. Namun ada satu angka yang perlu diperhatikan. Interest coverage ratio hanya 0,92. Artinya, laba operasional belum cukup untuk menutup beban bunga. Ini kondisi yang berbahaya jika suku bunga naik atau laba menurun. Valuasi saat ini. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling sering disalahpahami investor. PBV 11,8 kali. PER negatif. EV per EBIT sangat tinggi. PSR di atas 10 kali. Untuk perusahaan laba negatif, ROE negatif, margin rendah, valuasi ini sangat mahal secara fundamental. Harga saham tidak mencerminkan kinerja, melainkan harapan dan spekulasi pasar. Kinerja harga dan psikologi pasar. Dalam 1 tahun terakhir, harga naik lebih dari 500%. Dalam 6 bulan, naik lebih dari 700%. Ini bukan kenaikan normal berbasis fundamental. Ini adalah rally sentimen, rally momentum, rally ekspektasi. Investor harus sangat sadar, harga bisa naik jauh lebih cepat daripada nilai intrinsiknya. Dan saat ekspektasi tidak terpenuhi, koreksi bisa sangat brutal. Kesimpulan investasi. Dari sudut value investing, BNBR belum layak karena laba negatif, ROE rendah, valuasi mahal. Dari sudut growth investing, potensi ada, tetapi belum terbukti di laporan keuangan. Dari sudut risk management, resiko koreksi sangat tinggi jika sentimen berubah. Analisa teknikal, tren dan momentum. Kondisi tren utama, primary trend. Time frame, weekly. Arah tren, strong uptrend. Harga bergerak jauh di atas MA20, MA50, dan MA200. Struktur higher high, higher low masih terjaga. Secara teknikal murni, tren besar BNBR masih naik. Namun jarak harga terhadap moving average sudah terlalu jauh, menandakan overextension. Catatan penting, semakin jauh harga dari MA200, semakin tinggi resiko mean reversion atau koreksi tajam. Analisa momentum, oskilator. RSI 14. RSI berada di area 80 sampai 90. Ini adalah overbought ekstrim. RSI setinggi ini tidak berarti harga langsung turun, tetapi menunjukkan potensi upside lanjutan terbatas, sementara downside risk membesar. MACD. MACD masih di atas zero line. Histogram mulai mengecil. Tren masih bullish, tetapi daya dorong mulai berkurang. Analisa volume. Kunci penting. Volume saat kenaikan. Terjadi lonjakan volume besar saat breakout, menunjukkan partisipasi bandar dan trader besar. Volume terbaru. Volume mulai menurun saat harga naik.
Ini adalah early warning potensi distribusi. Harga naik tanpa volume besar sama dengan resiko false continuation. Area support dan resisten krusial. Support penting. Berdasarkan area konsolidasi dan volume, support kuat 1, 180-190. Support kuat 2, 140-150. Support mayor, psikologis, 100. Jika support 180 jebol dengan volume besar, maka potensi koreksi lanjut dan cepat. Resisten. Resisten psikologis 300. Area 260-280 adalah zona rawan distribusi. Break ke atas 300 harus disertai volume sangat besar. Jika tidak, rawan bull trap. Pola harga, price action. Pola yang terbentuk, parabolic move, candlestick banyak membentuk long upper shadow. Ini ciri smart money mulai melepas di harga tinggi. Bukan berarti harga langsung jatuh, tetapi resiko koreksi tajam meningkat signifikan. Skenario teknikal, wajib dipahami. Skenario 1, bullish lanjut, low probability. Syarat, break 300. Volume lebih besar 2 kali rata-rata. RSI tetap di atas 70. Target spekulatif, 340-380. Resiko sangat tinggi. Skenario 2. Konsolidasi sehat, moderate. Harga sideways di 200-260. Volume mengecil, RSI turun ke 60-65. Ini skenario terbaik untuk keberlanjutan tren. Skenario 3. Koreksi tajam, high risk. Trigger, breakdown 180, volume besar, RSI jatuh di bawah 60. Target koreksi, 150, bahkan 100 jika panic selling. Strategi berdasarkan profil investor. Investor fundamental. Tidak disarankan entry. Harga jauh di atas nilai wajar. Resiko koreksi lebih besar dari potensi gain. Trader momentum. Boleh hold atau trail stop. Gunakan trailing stop ketat. Jangan average up. Contoh, stop loss 5-8% dari high terakhir. Trader spekulatif. Entry hanya breakout plus volume ekstrim, siap cut loss cepat tanpa kompromi. Kesimpulan teknikal. BNBR saat ini, tren bullish, momentum overheated, resiko sangat tinggi. Secara teknikal, ini bukan area beli ideal, melainkan area manajemen posisi dan pengamanan profit. Menggabungkan fundamental dan teknikal. Fundamental, mahal dan rapuh. Teknikal, tren naik tapi panas. Kesimpulan logis, ini saham momentum, bukan saham investasi jangka panjang. Kesimpulan akhir, BNBR adalah contoh sempurna. Harga naik dulu, fundamental menyusul, atau tidak. Investor dewasa tidak mengejar euforia, fokus resiko, disiplin keluar. Profit yang dijaga lebih penting daripada profit yang diimpikan. Terima kasih sudah menonton channel Saham Cuan. Semoga video ini membantu Anda berpikir lebih jernih, tidak terjebak FOMO, dan menjadi investor yang lebih rasional.